Ini Ustaz, saya mau ngadakan wawancara sama Ustaz untuk tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang keputusan pengambilan keputusan. Pastinya Ustaz Saidi kan sering harus membuat keputusan-keputusan setiap hari di sekolah. Nah, hari ini tujuan wawancara ini saya mau belajar dari Ustaz tentang tata cara pengambilan keputusan. Kira-kira Ustaz Saidi bagaimana cara mengambil keputusan itu? Oke, secara garis besar saya mengambil keputusan itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara dilema etika adalah benar dan benar. Yang kedua dengan bujukan moral, benar dan salah. Nah, ini yang menjadi pertimbangan secara garis besar bagaimana kita mengambil keputusan. Begitu. Mungkin Ustaz Saidi bisa menceritakan kepada saya bagaimana cara mengambil keputusan, maksudnya prosedurnya seperti apa, begitu Ustaz. Begini Ustaz, untuk mengambil sebuah keputusan kita harus secara hati-hati bagaimana kita berpikir secara mendalam, menganalisis kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa saja analisis dulu apakah kasus ini saya putuskan termasuk dilema etika atau bujukan moral gitu. Kalau bujukan moral langsung bisa kita mengambil keputusan karena memang kalau ngambil ini salah, kalau ini benar. Nah, bila kasus tersebut merupakan dilema etika, maka ada pertimbangan-pertimbangan atau cara yang kita harus perhatikan. Di antaranya ada 3 prinsip dalam mengambil keputusan tersebut. Satu, kita harus berpikir hasil akhirnya. Nah, jika mengambil keputusan ini hasilnya nanti bagaimana. Yang kedua, kita merujuk atau berbasis pada peraturan yang ada. Nah, yang ketiga, kita berpikir berbasis rasa peduli seperti itu. Nah, karena hal tersebut kalaupun diambil sama-sama benarnya, tapi mana yang lebih lebih utama. Nah, selain yang saya juga sampaikan tadi, kita bisa mengambil dengan 9 langkah pengambilan dalam merujukan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta, kemudian yang keempat pengujian benar atau salah. Nah, yang kelima pengujian benar-benar. Ya, benar sampai dengan benar juga. Nah, ini yang agak riskan, ini agak berat ini. Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh investigasi opsi diterimanya. Kemudian yang 8 buat keputusan. Yang ke-9 kita lihat lagi keputusan dan refleksinya sudah tepat atau belum gitu kan. Makanya setiap keputusan biasanya kan dibeli bawah di suatu saat akan ada perubahan gitu. Jadi seperti itu sudah rangkaian-rangkaian yang kita ini sebagai cara atau langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, berarti selama ini Ustaz Saidi itu kalau ada masalah itu prosedurnya itu panjang sebelum memutuskan karena pertimbangannya banyak sekali. Makanya ketika ada dilema itu harus lebih teliti dan hati-hati, pertimbangannya bagaimana, butuh konsentrasi juga gitu. Apalagi dalam situasi mengambil keputusan itu mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, bagaimana situasinya, bagaimana ininya gitu. Mungkin Ustaz Saidi pernah menemukan satu kasus tentang dilema etika. Mungkin bisa sharing ke saya biar saya bisa mengambil ilmu dari kasus yang ini. Oke, seperti ini Ustaz. Kita kan juga di Permata ini tidak hanya satu lembaga Nah, ada lembaga TK, ada lembaga TB dan semacamnya. Dan kita juga di sini kan ada program yang memang unggulan kita adalah Al-Quran. Di lembaga Permata lain juga ada Al-Quran yang menjadi dilema. Kasusnya adalah guru kita diminta untuk membina, oleh yayasan diminta untuk membina guru-guru di TK dan lain semacamnya, karena guru SD ini dipandang sudah kompetensinya bagus sudah. Nah,
hanya saja kan esnya adalah sama-sama hari efektif. Kita juga punya siswa, bagaimana kalau guru membina ke sekolah lain tapi meninggalkan siswa. Akhirnya siswa kan terbengkalai kan seperti itu. Akhirnya waduh, ini gimana? Di satu sisi kalau kita tidak mengizinkan SK atau yang ditetapkan oleh yayasan, kan juga itu aturan yayasan, kita di bawah naungan yayasan. Nah, maka harus diberikan apa yang bisa solusi yang bisa jalan dua-duanya. Nah, seperti itu. Mungkin salah satu langkah adalah ya merubah jadwal. Jadi jadwal pertemuan dengan siswa di SD itu dirubah, bisa mengizinkan guru untuk membina di TK atau yang lainnya, tapi siswa juga terhandle seperti itu. Itu salah satunya. Jadi kan siswa juga butuh perhatian kita, butuh layanan dari kita, tapi satu sisi yayasan juga menuntut kita untuk itu. Jadi ada dua kejadian. Satu mengizinkan yang tapi siswanya terbengkalai, kalau tidak mengizinkan berbenturan dengan peraturan yayasan. Seperti itu. Jadi itu. Berarti yang dilakukan Ustadz Saidi untuk masalah itu apa, Ustadz? Ya, jadi yang kami lakukan adalah kita diskusikan dengan yayasan, pihak yayasan, bahwa kami siap untuk melakukan itu dengan pertimbangan seperti ini. Jadi di sekolah harus ada perubahan jadwal, ada seperti ini. Jadi agar bisa berjalan dua-duanya. Nah, dari hasil diskusi itu kita ambil keputusan bareng sehingga yayasan juga bisa menerima, kita juga bisa menjalankan. Seperti itu. Satu keputusan. Berarti saya simpulkan saja nih. Berarti Ustadz Saidi ini mengalami dua paradigma, kepentingan individu yaitu sekolah kita berbenturan dengan kepentingan kelompok. Jadi paradigma yang berbenturan individu melawan kelompok. Kelompok yang lebih besar adalah lembaga-lembaga di bawah SIT Yayasan Amanah. Kemudian prinsip yang diambil Ustadz Saidi tadi berpikir berbasis hasil akhir. Jadi keputusan terakhir tetap mengizinkan guru-guru melaksanakan SK dari yayasan, tetapi hak anak ini terpenuhi dengan perubahan jadwal. Ada yang menghandle, ada bekerja. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ilmunya hari ini sangat luar biasa. Insya Allah ini pasti bermanfaat untuk saya ke depannya, dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman di sekolah. Cara mengambil keputusan itu tidak gerusa-gerusu, harus berpikir secara dingin dan menerapkan prosedur-prosedur yang ditetapkan tadi yang disampaikan Ustaz Saidi. Mungkin itu saja. Pasti Ustaz Saidi mau rapat lagi ya setelah ini. Matur nuwun sangat. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.